Qin Yichen memandang pria tua berambut putih yang malu itu dengan ringan, dan mengulanginya lagi. Bagi saya, hal ini tidak berguna. Ini benar-benar tidak berguna. Umur panjang mungkin merupakan godaan besar bagi manusia biasa, tetapi Qin Yichen masih dalam masa jayanya dan memiliki umur panjang. Di mana efek umur panjang yang lemah dari gigi naga kuno ini hilang? Selanjutnya, Dao besar Yin dan Yang, menentang langit dan mengubah nasib. Bukankah itu membodohi orang? Hal pertama yang disadari Qin Yichen di dunia ini adalah jalan Yin dan Yang. Jalan Yin dan Yang di dunia ini bertepatan dengan gosip Yin dan Yang dari 3000 istana Tao. Qin Yichen telah menguasai jalan Yin dan Yang, dan memiliki hak mutlak untuk mengatakan apakah dia dapat mengubah hidupnya melawan langit. Kapan giliran lelaki tua berambut putih itu untuk dibodohi? Ketika lelaki tua berambut putih itu melihat sikap Qin Yichen, dia dalam masalah lagi. Mengumpulkan beberapa poin menuju Qin Yichen, dan kemudian menatapnya dengan penuh harap. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dao besar Yin dan Yang adalah salah satu hukum dunia. Begitu kamu menguasainya, kamu akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan dewa-dewa. Belum lagi perubahan nasib melawan ini. Langit adalah apa yang ditinggalkan Tuhan, bukan omong kosongku. Qin Yichen mengangkat alisnya. WHO. Pria tua berambut putih itu melihat sekeliling dan memastikan bahwa kelima pria tua itu tidak menguping sebelum dia mengirim transmisi suara ke Qin Yichen. Siapa lagi selain yang maha kuasa yang mendirikan sekte pembunuh dewa? Qin Yichen tidak bisa tenang ketika mendengar ini. Orang-orang yang mendirikan sekte pembunuh dewa dan menciptakan gua semuanya adalah orang yang sama, seperti dirinya, seorang biarawan dari pengadilan 3000 Dao. Sejak dia meninggalkan Yin Yang Avenue, kesimpulan bahwa dia mengubah hidupnya melawan langit pasti telah ditemukan. Mungkin, melalui gigi naga kuno ini, Anda bisa tahu cara apa yang dia gunakan untuk keluar dari sini. Qin Yichen benar-benar tergoda kali ini. Di dunia dengan aturan yang sama sekali berbeda dari dunia tempat dia berlatih, kekuatannya tidak dapat sepenuhnya ditampilkan, dan dia hanya bisa menyerah. Ini memiliki dampak besar pada Qin Yichen. Selain itu, Qin Yichen ingin pergi ke dunia yang lebih maju, daripada berkeliaran di dunia yang tidak terbiasa dengan teknik kultivasi. Karena di sini sebenarnya tidak banyak yang bisa dia pelajari. Kecuali kekuatan ketuhanan dan iman, yang sedikit mengejutkan. Saya benar-benar tidak bisa memujinya di tempat lain. Begitu pikirannya berubah, Qin Yichen sudah memiliki niat untuk menjatuhkan gigi naga kuno. Namun, saya tidak bisa setuju secara langsung. Juga, tambahkan 3 bahan obat lagi. Bunga jiwa pembakaran Ciyu, tahun adalah opsional. Sepasang sayap fenugreek hijau. Ada hijau yang telah dibudidayakan antara 100 tahun dan 1000 tahun. Dan api kaca. Pria tua berambut putih itu menyimpulkan sedikit dalam hatinya. Nilai hal-hal ini tidak tinggi, terutama dalam hal usia. Hanya Qing Yuyi yang memiliki batasan usia, dan tidak sulit untuk menemukan hal-hal di bawah persyaratan ini. Dari 100 tahun hingga 1000 tahun, berburu adalah yang paling mudah, dan juga paling banyak beredar di pasaran. Oke, perlakukan saja seolah-olah aku berhutang budi padamu. Setelah itu, lelaki tua berambut putih itu menyerahkan 2 gigi naga kuno itu kepada Qin Yichen. Kamu singkirkan barang ini dulu, dan bahan obat yang kamu inginkan harus tersedia besok. Bisakah kita duduk dan mengobrol sekarang? Qin Yichen mengangguk ringan, dan keduanya kembali ke pavilion. Pria tua berambut putih itu terbatuk. Itu dia. Menurut berita terbaru yang kami dapatkan, keluarga Zongtian tampaknya memiliki motif tersembunyi, mengirim staf secara diam-diam, dan pergi keluar gua dalam 3 hari. Pergi dan cari tahu tujuannya. Yang terbaik adalah mengetahui tata letak pertahanan keluarga Zongtian setelah kecelakaan ini. Jika ada kesempatan untuk menggunakan cara orang lain untuk merawat tubuh orang lain, aku pasti akan memberimu pujian yang besar. Qin Yichen berpikir sejenak. Segera, dia mengerutkan kening. Berita pria tua berambut putih itu cukup banyak informasi. Liu Xuang kembali ke rumah Zongtian dengan berita tentang tuan kecil yang benar dan salah, dan kemudian menggunakan kematiannya sendiri untuk menghentikan penyebaran berita. Semua ini sekarang, tetapi kurang dari 1 hari telah berlalu. Itu normal bagi Patriark Zongtian untuk aktif. Lagi pula, dia adalah kepala keluarga, dan staf penjadwalan seharusnya tidak menarik terlalu banyak perhatian orang. Selain itu, bahkan Qin Yichen tidak memberikan informasi yang akurat dari mulut pemilik keluarga Zongtian. Bagaimana orang-orang ini mengetahuinya? Dan itu adalah pesan yang sangat detail. Bahkan waktu untuk meninggalkan gua sangat jelas. Bagaimana menurut Anda? Pria tua berambut putih itu menatap Qin Yichen dengan wajah bangga. Menurutnya, tugas seperti itu sudah terlalu sulit bagi Qin Yichen. Dalam kapasitas yang megah, dia belum memenuhi syarat untuk memasuki inti keluarga Zongtian, dan dia tidak boleh tahu tentang fakta bahwa keluarga Zongtian akan mengirim seseorang keluar dari Dongtian. Setelah diskusi 6 orang, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan masalah ini untuk menekan pusat perhatian Qin Yichen. Karena itu, ketika lelaki tua berambut putih itu melihat Qin Yichen menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, dia mencibir di dalam hatinya.
Bertarung melawan kami monster tua, kamu masih sangat lembut. Hanya datang dengan sepotong berita, itu bisa mengejutkanmu. Sebelum lelaki tua berambut putih itu senang selama beberapa menit, dia mendengar tanggapan Qin Yichen. Tujuannya adalah ada hubungannya dengan tuan kecil, tapi aku belum menyelidiki hal-hal spesifik, dan ada terlalu sedikit petunjuk saat ini. Patriark Zongtian mendapatkan informasi ini melalui Liu Xuang, tetapi sekarang Liu Xuang sudah mati, dan jiwanya telah dihancurkan oleh Patriark Zongtian. Saya hanya bisa percaya bahwa penyebab insiden ini adalah Xiao Zhu. Jika kamu memiliki teknik rahasia, kamu bisa pergi ke tubuh Liu Xuang dan mencobanya. Jawaban Qin Yichen yang tampaknya tulus adalah misteri yang tersembunyi. Liu Xuang telah mati selama hampir 1 hari. Bahkan Qin Yichen di masa jayanya tidak bisa mendapatkan informasi dari seseorang yang jiwanya telah benar-benar hilang. Sejauh informasi yang diperoleh Qin Yichen sejauh ini, masih mengandalkan metode rahasia dari 3.000 pengadilan Tao. Dan Qin Yichen telah menangkap momen kritis ketika Liu Xuang baru saja dikalahkan. Meski begitu, informasi yang dia dapatkan sangat terbatas, tetapi dia hanya mendapatkan berita yang tidak pasti tentang tuan kecil yang benar dan yang salah. Adapun detailnya, dia bahkan tidak bisa dialektis. Sebagai perbandingan, Patriark Zongtian berbeda. Dia tahu semua adegan yang dilihat Liu Xuang, dan dia tahu lebih banyak daripada Qin Yichen. Sekarang, dapat dikatakan bahwa satu-satunya orang yang tahu tentang ini adalah Patriark Zongtian dan Qin Yichen. Siapapun yang ingin mendapatkan informasi dari Liu Xuang lagi dapat menyelamatkan pikiran mereka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak mungkin melakukan ini. Bahkan jika kekuatan mereka di atas Patriark Zongtian. Dengan keyakinan seperti itu, Qin Yichen akan mengucapkan kata-kata ini kepada lelaki tua berambut putih itu dan memberitahu mereka jawabannya dengan tegas. Selama kamu ingin berita, kamu harus bertanya padaku. Saya masih ingin belajar dari saya untuk menekan orang dalam negosiasi. Itu naif. Qin Yichen mencibir di dalam hatinya. Mengetahui tujuan pria tua berambut putih itu dengan sangat baik. Dengan keterampilan akting yang buruk dari lelaki tua berambut putih itu, selama dia mengangkat tangannya, Qin Yichen bisa melihat lengan mana yang ingin dia garuk. Pria tua berambut putih itu tercengang. Sekali lagi, dia dipimpin oleh hidung Qin Yichen, tetapi kali ini, Qin Yichen menggunakan informasinya tentang tuan kecil yang benar dan yang salah untuk benar-benar mengejutkannya.